بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جدد العوام عاما بعد عام، الذي افتتح بأفضل شهر المحرم هذا العام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على مر الدهور وعلى مر الأيام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، قد فاز المتقون. أحثكم على طاعتي في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم صبيا وحنانا من لدنا والزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian, sehingga pada saat dan tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban ibadah salat Jumat. Tentunya kita selaku hamba Allah yang dhaif senantiasa mohon pada Allah dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan dan penuh rintangan serta cobaan yang bertubi-tubi. Sementara ilmu kita terbatas, iman kita pun terbatas, wawasan keagamaan kita pun terbatas. Satu yang kita mohon pada Allah, semoga kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah, senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, Allah telah berfirman, wa taral jibala jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kau lihat gunung-gunung itu terdiam, wa hiya tamurru marra sahab, padahal gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya mega, berjalannya awan, begitu cepatnya. Kita tidak terasa, sepertinya kita diam di muka bumi ini. Ternyata bumi ini berputar dan mengelilingi matahari begitu cepatnya. Asyaba as-saghir wa afna al-kabir karul ghadat wa marul ashi. Awalnya kita bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian kita jadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, terus semakin tua, dan pada suatu saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu cepatnya. Oleh karena itu, andaikan kita pada saat ini usia kita 30 tahun, berarti kita sudah berjalan selama 30 tahun. Berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer. Andaikan ada satu pertanyaan, fa inna tadhhabun, mau kemana anda? Andaikan kita saat ini usia kita 40 tahun, berarti perjalanan kita sudah berapa ribu kilometer. Di perjalanan kita ada yang bertanya, fa aina tadhhabun, mau kemana anda? Dan seterusnya dan seterusnya. Bisakah kita jawab? Tentunya jawabnya, inni dzahibun ila rabbi.
Aku menuju Tuhanku, aku menuju ridho ilahi. Inilah jawaban yang tepat. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita memasuki tahun baru Hijriah pada saat ini, tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menambah, memperbaiki amaliyah kita. Karena hidup kita sangat terbatas sekali. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Maka pantaslah kita evaluasi diri memasuki tahun baru ini. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, berarti dia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa hari ini sama dengan tahun kemarin, sama dengan kemarin, fahuwa khasir, maka termasuk orang yang merugi. Usia kita bertambah, amal kita malah berkurang. Fahuwa khasir, termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, barang siapa tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, fahuwa mal'un, maka tergolong orang-orang yang terlaknat, dibenci oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, tentunya kita ingin bahwa hari ini lebih baik dari kemarin, bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Jamaah rahimakumullah, memasuki tahun baru Hijriah tidak terlepas dari salah seorang sahabat yang sungguh jenius, ide-idenya cemerlang, inovator, dan benar-benar visionaris. Jauh memandang ke depan. Siapa? Dialah Umar bin Khattab, salah seorang yang berjasa dalam penentuan tahun baru Hijriah. Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab salah seorang yang berjasa dalam pembukuan Al-Quran, dalam kodifikasi Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq, banyak kaum muslimin yang murtad, keluar dari Islam. Disangkanya Islam pada zaman, yaitu pada saat Rasulullah telah tiada, maka Islam selesailah. Tapi Abu Bakar menyatakan, siapa yang menyembah Muhammad, dia sudah tiada. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati terus. Maka bersama kamilah, kata Abu Bakar Siddiq. Maka terjadilah dua pasukan, dua golongan antara kaum muslimin dan murtadin. Disitulah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Yamamah. Peperangan antara kaum muslimin dan murtadin. Hari demi hari banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab cekatan, berpikir jauh ke depan. Ini Al-Quran adanya pada hafalan-hafalan, sementara orang yang hafal Al-Quran terbunuh dalam peperangan Yamamah. Kalau ini dibiarkan, Al-Quran akan musnah. Maka Al-Quran perlu dibukukan, dikodifikasikan. Maka ide itu disampaikan pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, Al-Quran perlu dibukukan. Penghafal Al-Quran banyak meninggal dunia, banyak orang wafat, banyak yang mati.
Kalau ini dibiarkan Al-Quran akan musnah. Kata Abu Bakar, betul idemu, baik. Tetapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sendiri tidak melakukannya, bagaimana dengan aku? Ini bid'ah. Kata Abu Bakar, Umar mundur lagi. Keesokan harinya maju lagi. Ya Abu Bakar, betul pendapatmu, tapi bagaimana kenyataan seperti ini? Kalau Al-Quran tidak dibukukan, maka Al-Quran akan musnah. Bagaimana umat setelah kami ini? Dia tidak punya pegangan. Abu Bakar pun jawab, ya Umar, andaikan aku akan membukukan Al-Quran, ini berat. Aku lebih baik memindahkan satu gunung di tempat yang lain. Berat Umar. Akhirnya mundur lagi Umar. Maju lagi, tidak putus asa melihat kenyataan. Perlu dibukukan ya Abu Bakar. Akhirnya dimusyawarahkannya. Ini memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Maka Al-Quran dibukukannya, walaupun Rasul sendiri tidak membukukannya. Akhirnya dibukukanlah. Sampai saat ini sudah sempurna Al-Quran. Pada saat itu tidak ada tanda baca. Jangankan tanda baca, titik pun tidak ada. Tetapi sekarang sudah ada. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Al-Quran memang tidak ada terjemahannya, tapi sekarang ini ada terjemahan. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Al-Quran tidak ada tafsirnya, sekarang ada tafsirnya. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jemaah rahimakumullah, inilah ide Umar bin Khattab pada saat itu diperlukan. Inovator, seorang yang visionaris, yaitu berpikir ke depan bagaimana umat masa akan datang. Jemaah rahimakumullah, kalau dulu pada saat zaman Rasulullah, pada saat sahabat ada Umar bin Khattab yang ide-idenya cemerlang, maka masihkah ada Umar di zaman modern ini? Yang menghadapi kehidupan sekarang, arus globalisasi dan informasi begitu dahsyatnya, tidak menentu, akan menggerus akidah anak-anak bangsa. Adakah ide-ide cemerlang? Kita perhatikan anak-anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipegang-pegang bukan Al-Quran, tapi HP dan HP. Adakah ide-ide kita sebagai orang tua, yaitu sebagai ide-ide sebagaimana Umar bin Khattab? Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan solusi. Di dalam surat Maryam menyatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwati wa atainal hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sukses bagi Yahya. Yauma wulida, pada saat lahir di dunia dia bahagia. Wa yauma yamut, pada saat akhir hayatnya husnul khotimah. Wa yauma yub'atsu hayya, pada saat di akhir masuk surga. 3 sukses. Apa kuncinya? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Pertama, trik-triknya, kuncinya, yaitu pelajari Al-Quran. Biquwwah ay bijiddin wa ihtirasin wa ijtihadin. Kita berusaha bagaimana anak-anak kita beri bekal Al-Quran. Dia pandai membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bahkan faham apa isi kandungan Al-Quran, dan lebih dari itu mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini pertama kali. Klasik, pada zaman klasik, yaitu pertama kali kurikulum klasik adalah Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Kita harus punya motivasi ke depan, bekali anak-anak kita bagaimana dia hafal Al-Quran. Mungkin di Palestina di sana anak-anak sudah baca pada hafal Al-Quran, masih anak-anak. Bagi kita heran rasanya, aneh. Ternyata memang harusnya demikian.
Sehingga begitu dewasa, dia tidak bicara masalah Al-Quran lagi, sudah di luar kepala. Wa atainal hukma sabiyya. Yang kedua, bekali ilmu pengetahuan sejak dini. Kita harus bertekad, kita harus bangga apabila anak kita dia sampai kuliah S1, S2, S3. Karena maju mundurnya pada zaman suatu bangsa adalah dari pendidikannya. Ingat, the golden age Islam, yaitu kejayaan umat Islam, yaitu pada saat yang Abbasiyah. Apa? Selama 500 tahun, yaitu jaya umat Islam. Kenapa? Rupanya setelah diteliti adalah karena cinta ilmu. Bekali Al-Quran dan bekali ilmu pengetahuan. Insya Allah ke depan anak-anak kita akan jaya. Itu adalah generasi muda. Jangan lupa, kalau kita selamatkan generasi muda, jangan lupa generasi tua pun perlu diselamatkan. Kita terkadang lupa, padahal lebih menentukan lagi adalah selamatkan generasi tua. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, Allah khairun amma yusyrikun. Bagaimana supaya generasi kita, generasi tua kita selamat? Yaitu pandai-pandailah memilih Allah dari segalanya. Pada satu saat kita ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, utamakanlah Allah dari segalanya. Jangan sampai di antara kita begitu ada panggilan Allah, kadang-kadang kita pura-pura mendengar, tidak mendengarnya. Qila li Ibrahim, di ayyi syai'in ittakhadaka khalilan. Nabi Ibrahim mendapat Khalilullah. Titel Khalilullah, kekasih Allah. Apa kuncinya? Ikhtartu amrallah, yaitu memilih kepentingan Allah daripada segalanya. Inilah kunci kesuksesan generasi tua. Utamakan Allah, maka akan selesai segalanya. Ihfazillah yahfazka. Muliakanlah Allah, maka Allah akan memuliakan. Kalau kita tidak memuliakan Allah, Allah pun tidak akan memuliakan. Dengan dua tanda inilah, dengan dua cara ini, yang muda kita selamatkan, yang tua lebih diselamatkan lagi. Insya Allah kita akan hijrah sesungguhnya. La hijrata ba'dal fath walakin niyatun wa jihadun. Hijrah sesungguhnya bukan hanya pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi sesungguhnya walakin niyatun wa jihadun. Niat kita jihad. Kita hijrah dari tadinya malas membaca Al-Quran, kita hijrah menjadi orang yang rajin baca Quran. Dari jadinya kita tidak lakukan salat tahajud, kita hijrah. Yang tadinya kita malas ibadah, mari kita hijrah untuk kembali, yaitu tentukan, pentingkan ada urusan kepada Allah. Insya Allah kita akan dikatakan kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan suatu kampung, suatu negeri imannya mantap, ibadahnya hebat, jangan khawatir, akan turun keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله وحده ولا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.